Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mengirimkan presentasi video, yaitu tugas dari ujian akhir semester mata kuliah Tafsir Tarbawi dengan judul Syarat Sukses Menuntut Ilmu, dengan anggota kelompok Endah Hana Kaliwahyuni, Venita Iva Anissa, Fitriani, Fitria Melinda, dan Geri Alexander. Syarat sukses menuntut ilmu. Pertama yaitu membersihkan hati. Di antara cara agar seseorang mudah meraih ilmu din atau ilmu agama adalah dengan membersihkan hatinya terlebih dahulu dari berbagai noda yang mengotorinya. Syekh Sholih Al-Utsaimin hafizahullah berkata, bersihkan wadah ilmu yaitu hati, karena sesuai kadar sucinya hati, sebesar itu pula kadar ilmu yang akan masuk kepadanya. Jika semakin bertambah sucinya hati, maka akan semakin bertambah penerimaannya terhadap ilmu. Siapa yang ingin meraih ilmu, maka perindahlah batinnya, sucikanlah hatinya dari segala najis. Beliau mengutip ungkapan yang sangat indah, yang artinya, ilmu adalah permata mulia, tidak akan cocok bertempat kecuali di hati yang bersih. Lalu bagaimana cara membersihkan hati? Syekh Sholih Al-Utsaimin menerangkan, kebersihan hati kembali kepada dua hal. Yang pertama, sucinya hati dari syubhat, dan yang kedua, sucinya hati dari syahwat. Pertama, syubhat. Salah satu hadis dari Abu Abdillah An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa ia mendengar Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya yang halal itu jelas, sebagaimana yang haram pun jelas. Di antara keduanya terdapat perkara syubhat yang tidak diketahui oleh kebanyakan orang, dan barang siapa yang menghindarkan diri dari perkara syubhat, maka ia telah menyelamatkan agama dan kehormatannya. Barang siapa yang terjerumus ke dalam perkara syubhat, maka ia bisa terjatuh pada perkara haram. Sebagaimana ada pengembala yang mengembalakan ternaknya di sekitar tanah larangan yang hampir menjerumuskannya. Ketahuilah, setiap raja memiliki tanah larangan, dan tanah larangan Allah di bumi ini adalah perkara-perkara yang diharamkannya. Ingatlah, di dalam jasad itu ada segumpal daging. Jika ia baik, maka seluruh jasad akan ikut baik. Jika ia rusak, maka seluruh jasad akan ikut rusak. Ingatlah, segumpal daging itu adalah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Yang kedua, syahwat, yang akan mendorong atau menjerumuskan seseorang akan berbuat maksiat. Orang yang menjadikan syahwat sebagai pemimpin di setiap gerak-geriknya akan susah untuk menyerap ilmu. Karena dosa-dosa akan mempergelap hati, sehingga hati menjadi tempat yang lusuh, kotor, tidak nyaman untuk ditinggali ilmu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Mutaffifin ayat 14 yang artinya, sekali-kali tidak demikian, sebenarnya apa yang mereka kerjakan itu telah menutupi hati mereka. Makna ayat di atas diterangkan dalam hadis berikut. Dari Abu Hurairah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan, maka dititikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Apabila ia meninggalkannya dan meminta ampun serta bertaubat, hatinya dibersihkan. Apabila ia kembali atau berbuat maksiat, maka ditambahkan titik hitam tersebut hingga menutupi hatinya. Itulah yang diistilahkan ar-ran, yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, yang artinya sekali-kali tidak. Sebenarnya apa yang selalu mereka usahakan itu menutupi hati mereka. Hadis riwayat Tirmizi. Al-Hasan Al-Basri rahimahullah mengatakan, yang dimaksudkan dalam ayat tersebut adalah dosa di atas tumpukan dosa, sehingga bisa membuat hati itu gelap dan lama-kelamaan pun mati. Demikian pula yang dikatakan oleh Mujahid, Qatadah, Ibnu Zaid, dan selainnya. Kemudian Syekh Sholih Al-Utsaimin hafizullah menuliskan dalil yang sangat indah, menunjukkan bahwa hati adalah tempatnya ilmu, yang mana siapa yang hatinya bersih, maka ilmu akan betah menetap di dalamnya,
Siapa yang tidak berusaha mengusir kotoran hati, ilmu akan meninggalkannya dan pergi. Kemudian Sa'ad bin Abdullah rahimahullah berkata, haram bagi hati yang padanya bersemayam sesuatu hal yang dimurkai Allah untuk dimasuki cahaya ilmu. Setiap maksiat membuat hati tertutup noda hitam dan lama-kelamaan hati tersebut jadi tertutup. Jika hati itu tertutup, apakah mampu ia menerima seberkas cahaya kebenaran? Sungguh sangat tidak mungkin. Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan, jika hati sudah semakin gelap, maka amat sulit untuk mengenal petunjuk kebenaran. Selanjutnya, ikhlas dalam menuntut ilmu. Sesungguhnya, ikhlas dalam beramal adalah syarat diterimanya amal dan cara mudah mencapai tujuan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat 5 yang artinya, padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ketaatan kepadanya dalam menjalankan agamanya lurus, dan supaya mereka mendirikan salat dan menunaikan zakat. Dan yang demikian itulah agama yang lurus. Dari Umar bin Al-Khattab, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, setiap amalan tergantung pada niatnya dan setiap orang akan mendapatkan yang ia niatkan. Hadis riwayat Bukhari nomor 54 dan Muslim nomor 1907. Lalu bagaimana sih cara agar ikhlas dalam menuntut ilmu? Yang pertama, diniatkan untuk mengusir kebodohan dari diri sendiri. Yang kedua, diniatkan untuk mengusir kebodohan dari orang lain dengan mengajari mereka ilmu yang dapat memperbagus agama dan akhirat mereka. Yang ketiga, diniatkan untuk menjaga kelestarian ilmu. Yang keempat, diniatkan untuk mengamalkan ilmu. Lihat Khulasah Ta'limil Ilmi halaman 12. Selanjutnya saya melanjutkan materi yang C mengenai keinginan atau minat belajar. Dalam belajar itu butuh kesungguhan. Muhammad bin Syihab Az-Zuhri berkata, yang namanya ilmu, jika engkau memberikan usahamu seluruhnya, ia akan memberikan padamu sebagian. Dalam hadis riwayat Muslim, Abu Qasir berkata, ilmu tidak diperoleh dengan badan yang bersantai-santai. Hadis riwayat Muslim nomor 612. Lanjut, Al-Junaid rahimahullah pernah berkata, tidaklah seseorang yang berjuang meraih sesuatu dengan kesungguhan dan kejujuran, melainkan dia akan dapat memperolehnya. Jika dia tidak dapat meraih seluruhnya, dia akan dapat meraih sebagiannya. Cara menumbuhkan minat belajar, Syekh Shalih Al-Husaimi hafizullah menjelaskan kiatnya, bahwa seorang akan dapat menumbuhkan minat yang besar dalam belajar jika dia melakukan 3 hal ini. Pertama, semangat juang yang tinggi dalam meraih segala yang manfaat di dunia dan akhirat. Kedua, meminta pertolongan kepada Allah agar disukseskan dalam menuntut ilmu. Ketiga, tidak patah semangat untuk terus berjuang meraih mimpinya. 3 hal ini terkumpul dalam satu sabda yang mulia Rasulullah SAW, yang artinya, semangatlah dalam meraih sesuatu yang bermanfaat bagi dirimu. Mohonlah pertolongan kepada Allah dan jangan lemah atau mudah putus asa. Hadis riwayat Muslim nomor 2664 dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.